Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk seluruh teman-teman yang saat ini berada di live Facebook saya. Saya saat ini berada di kantor Badan Pembina Harian atau Pelaksana Harian, Pelaksana atau Pembina ya? Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Makassar, dan berada di kampus Unismu pasti, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Saiful Salim SI. Ini kemarin beliau sempat juga di radio bersama saya dan menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BPH untuk pemotongan pembayaran ataupun juga kebijaksanaan yang diberikan untuk mahasiswa. Untuk itu, live talk physical distancing saya menghadirkan kembali Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Saiful Salim SI. Assalamualaikum Pak Yanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah siang hari ini kita bisa live talk physical distancing seperti ini, dan ini banyak juga yang merasa gembira kemarin dengan pernyataan Anda yang ternyata memberikan pemotongan sampai dengan 700.000. Itu adalah kebijakan kampus yang luar biasa dan benar-benar dinikmati, dirasakan oleh mahasiswa kita. Secara mungkin gambaran dulu nih untuk kegiatan perkuliahan kita ataupun juga kegiatan kampus sendiri seperti apa saat ini dari 5 bulan ini ya. Alhamdulillah kegiatan perkuliahan itu melalui daring. Kalau dari penilaian dikti, kita juga termasuk di papan atas ini. Di papan atas? Saya tidak mau mengatakan kita yang terbaik. Terbaik. Di papan atas? Ya, di papan atas. Itu standar ukuran dikti seperti apa? Ya, jadi frekuensi pelaksanaan daring itu dan keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti kuliah melalui daring. Ya. Tapi kalau secara emosional dan efektivitas katanya kuliah daring atau dalam jaringan ini tidak terlalu efektif. Ya, memang ada mata kuliah yang utamanya memerlukan praktikum. Itu memang ya kurang berhasil lah dengan hanya daring. Maka tetap harus dikombinasi dengan praktek langsung. Ya. Oke, seperti itu. Misalnya di Fakultas Teknik, di Fakultas Pertanian, di Fakultas Kedokteran, apalagi yang sementara koas. Itu berat sekali kalau hanya dengan daring. Tapi ini ya saya tanya mahasiswa yang melakukan itu, alhamdulillah mereka juga tetap puas mengikuti daring. Selain karena dia bersama dengan keluarga, dekat dengan keluarga dalam suasana seperti ini, dan tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya. Itulah yang mungkin menyebabkan juga sebagian kelompok mahasiswa Unismu ini berdemo dan melakukan istilahnya begitu menolak dengan tetap adanya biaya perkuliahan yang harus mereka bayarkan begitu. Yeah. Dan ini juga menjadi satu perhatian Ayanda bahwa mahasiswa Unismu kita ini sempat juga mengeluarkan pernyataan bahwa kami tidak pernah masuk kampus dan juga tidak pernah menikmati fasilitas kampus. Kenapa harus sama begitu? Ya, memang seperti itu. Tetapi biaya rutin di sini tetap jalan karena untuk membiayai dosen, karyawan yang memang tidak sepenuhnya off. Di beberapa tempat itu mereka bergantian masuk hadir di kampus. Itu tetap kita bayar dan tidak ada penurunan nafkah. Tidak ada pemotongan? Tidak ada pemotongan nafkah. Total jumlah dosen maupun karyawan sekitar sekarang berapa? Kalau sekarang ini menghampiri 1.000 dosen dengan karyawan. Ya, jadi itu harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa, dan kita sudah ambil kebijakan lagi tambahan. Jadi biaya untuk untuk mereka bisa ikuti kuliah daring, kita kasih biaya 500.000.
dan ada lagi pemotongan BPP sebesar 10% secara umum, secara keseluruhan fakultas. Yang 500.000 juga tadi ini jadi 500.000 plus 10%, berarti itu sudah ada yang lebih 1 juta. Iya, betul. Ya sudah di atas 1 juta lah. Kalau kemarin itu 700.000 perhitungan sementara, tapi ternyata setelah dikalkulasi itu mencapai ya di atas 1 juta. Iya, dan saya pastikan mungkin tidak ada kampus yang memberikan kebijakan seperti itu untuk swasta ya? Ya, sepertinya ya. Oke. Tapi dalam masa pandemi ini untuk karyawan kita tidak ada yang dirumahkan. Tidak ada itu juga, kita tidak ada kebijakan begitu. Tidak ada kebijakan begitu? Tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dikurangi tunjangannya. Oke, baik. Ya, jadi itu ya adik-adik harus paham. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin ada juga yang tidak bisa menerima kalau ada dosennya yang menyampaikan bahwa kita mau makan apa kalau adik-adik mau minta pembayarannya gratis, bukan besar begitu. Ya. Tapi saya minta dikalkulasi, dihitung betul berapa besaran yang bisa kita berikan partisipasi ke adik-adik dan tidak mengganggu penggunaan pemberian nafkah pada dosen dan karyawan tetap di tempat kami ini. Seperti itu. Betul. Ya. Jadi ini juga termasuk arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah begitu atau seperti apa kebijakan kita saja? Ya, memang. Tetapi lebih banyak juga kita secara internal. Karena ada juga perguruan tinggi Muhammadiyah memang mahasiswanya ya menengah ke atas. Kalau kami di sini ya memang masih menengah ke bawah. Tapi kalau untuk kedokteran sendiri, kalau kalau kedokteran kan biasanya sudah high class tuh. Iya. Untuk kondisi mereka, keluarga maupun juga dari orang tua, seperti apa untuk bisa dapat juga memberikan disamaratakan? Iya. Disamaratakan ya? Perlakuannya itu sama. Perlakuannya sama, oke. Baik, nah ini menarik juga teman-teman untuk kita bahas. Ini terkait juga dengan tidak adanya pegawai atau karyawan Unisme yang dirumahkan. Padahal ini jumlahnya ribuan dengan operasional miliaran per bulan. Oh iya. Miliaran itu per sudah bulan. Pasti itu. Listrik pun juga jutaan rupiah. Ya yang bisa menurun di sini hanya biaya perjalanan dinas. Iya, yang dikurangi karena tidak ada juga kegiatan. Iya, tidak ada kegiatan perjalanan dinas, maka itu kegiatan pertemuan-pertemuan yang biasa menggunakan konsumsi itu dibayarnya ke SUM. Iya, ke SUM, benar. Ya. Baik. Nah, Anda ini dari aksi demonstrasi yang mahasiswa Unisme lakukan, ini kan termasuk juga kurang enak dipandang mata dengan banyaknya tulisan-tulisan yang kemarin sudah ada di depan kampus kita ini. Nah, apakah memang ini tidak ada komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh dosen, rektor maupun juga wakil-wakil rektor lainnya untuk bisa memberikan komunikasi kepada mereka selama masa pandemi corona ini? Iya, inilah wujud atau wajah mahasiswa kita sekarang ini. Sekalipun ada komunikasi, masih tetap mau eksistensi diri sebagai pimpinan mahasiswa biar ya sedikit gagah-gagahan lah di antara mahasiswa yang lain. Ya kita juga pernah rasakan lah itu. Saya juga pernah rasakan ketika jadi pimpinan mahasiswa waktu masih kuliah. Ya mau tongki dibilang dong. Iya. Ya, mewakili mereka untuk memperjuangkan ya apa mau itu kekurangan biaya pelaksanaan pendidikan. Iya, seperti itu. Termasuk juga tuntutan mereka untuk tetap melaksanakan wisuda tidak secara online. Ya, insya Allah. Jadi nanti juga kami itu dikabulkan permintaan mereka. Insya Allah kita dikabulkan. Insya Allah. Teknisnya seperti apa? Karena kan tapi tetap kita ikuti protokol kesehatan. Tapi tidak dalam jumlah besar. Berapa? Ya maksimal 200 satu kali. Jadi dengan protokol kesehatan yang jaraknya 1,5 meter satu orang dalam waktu yang tidak lebih dari 1 jam. Oh iya. Kami nilai bahwa karena tempat kita juga balik sidang kamar cukup besar. Balik sidang itu kalau 500 orang itu masih bisa jaga. Tapi kami meminta supaya tidak 500, biar berkali-kali dilaksanakan. Jadi ini selama 4 hari insya Allah. 4 hari? Iya. Tanggal berapa jadwal yang tanggal 4 sampai tanggal 7.
tanggal 4 sampai tanggal 7. Total ada ribuan ya? Hampir 2.000 orang. Hampir 2.000 orang dengan pelaksanaan yang dibagi itu. Ya? Iya, iya. Apa yang kalau ini menarik juga untuk wisuda yang dilakukan Unismu, karena baru pertama juga kayaknya di Makassar ini melaksanakan wisuda dalam masa pandemi ini secara langsung. Iya, jadi kita memang perketat sejak masuk di kampus. Okay. Kita sudah perketat. Untuk kali ini tidak didampingi oleh orang tua. Oh, tidak ada orang tua. Iya, Oke, baik. oleh orang tua. Orang tuanya bisa mengikuti Dengan video secara daring kalau daring. iya. Oke, seperti itu. Jadi diperketat untuk protokol kesehatan mereka untuk masuk dan juga ada termogan yang disiapkan nanti. Iya, semua kalau itu sih ya, harus. Oke. Baik. Ayanda menerima aspirasi mahasiswa ini langsung atau menerima laporannya begitu? Saya hadapi mereka. Hadapi langsung? Iya, menerima mereka. Pada saat demonstrasi? Mendengarkan. Aspirasinya. Nah, setelah itu baru dirapatkan oleh pimpinan universitas dan hasil dari rapat itu seperti ini. Oke, baik. Kasih. Ini menarik juga. Satu pertanyaan lagi, Ayahanda, kalau bicara tentang yang namanya perkuliahan, karena ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang belum membolehkan untuk perkuliahan dan sekolah. Harapan Ayahanda sendiri sebagai Ketua BP Unisme yang juga merupakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk perkuliahan yang kira-kira mungkin ketika nantinya akan ada kebijakan untuk membuka kampus kembali, dalam pikiran seorang Ayahanda Saiful Saleh itu untuk protokol kesehatan ketika nantinya orang sudah mulai berkuliah secara langsung seperti apa? Ya, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan Pak Menteri ini harus mengkaji itu kebijakan per Desember itu. Oh gitu? Iya, sebaiknya dikaji itu. Karena ada prodi-prodi tertentu yang sangat berat kalau dilakukan secara daring. Iya, yang harus melakukan praktek langsung itu agak berat. Nah, sehingga kalau saya bisa ada pengecualian lah. Pengecualian. Tidak berlaku umum. Ya. Oke. Ya, Jadi selama masa pandemi juga ini, Ayahanda tidak pernah membimbing untuk skripsi. Kalau bimbingan skripsi itu daring juga boleh, nggak masalah. Oh begitu. Iya, karena jangan. Tapi kan tetap keadaan dekatan seperti ini juga. Kalau bimbingan itu ya melalui email dia kirim skripsinya, kita juga bisa kirim kembali. Bisa juga. Iya. Okay. Jadi itu malah dilakukan malah di luar pandemi juga itu kita lakukan. Iya, daring ya, ya, itu nggak masalah itu. Yang praktikum itu yang harus kerja langsung itu yang berat. Ya, terima kasih teman-teman untuk yang sudah menyaksikan live Facebook saya, live talk physical distancing untuk siang hari ini. Saya Rick Alamsyah langsung dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita ketemu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.